Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Bayu Sugara ingin mempresentasikan mengenai perubahan yang terjadi selama proses maturation pada buah. Nah, jadi perubahan yang terjadi selama proses maturation atau proses pematangan itu ada perubahan pada dinding selnya, perubahan pada pati, asam-asam organik, warna, flavor, vitamin C, kadar fenol, asam amino dan protein, respirasi dan produksi etilennya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pasca panen. Pasca panen ialah suatu kegiatan yang dimulai dari bahan setelah dipanen sampai siap untuk dipasarkan atau digunakan konsumen dalam kondisi segar atau siap diolah lebih lanjut dalam industri. Kemudian, tujuan dari pasca panen itu antara lain mengurangi kerusakan atau menekan tingkat kehilangan hasil pada panen sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian ada sifat-sifat dari buah-buahan. Sifat-sifat dari buah-buahan itu yang pertama mudah rusak, melimpah saat panen, bentuknya tidak seragam, kadar airnya itu tinggi, teksturnya lunak, dan penyebab kerusakan itu setelah panen sama dengan masih berlangsungnya proses fisiologis. Penyebab lainnya itu pada kerusakan mekanis. Pada kerusakan mekanis ini, buah-buahan itu mudah terkontaminasi oleh mikroba dan menyebabkan respirasi dan transpirasi semakin cepat. Laju respirasi dipengaruhi oleh tingkat kemasakan dan jenis buah. Nah, dan jenis buah itu ada dua, yaitu jenis klimaterik atau non-klimaterik. Pada saat pematangan buah, terjadi perubahan zat penyusun, perubahan pada dinding sel, perubahan karbohidrat, asam amino dan protein, lemak, serta perubahan cita rasa, pigmen, senyawa fenol, vitamin C, respirasi, dan produksi etilennya. Fase hidup buah-buahan. Pada fase hidup buah-buahan ini ada 3 fase. Yang pertama itu fase pertumbuhan, ada fase maturasi, dan ada fase senescence. Pada fase pertumbuhan itu ada prematurasi, pembelahan dan pembesaran sel, dan menentukan ukuran akhir produk. Pada fase maturasi ini dimulai sebelum fase pertumbuhan berakhir. Aktivitasnya berbeda-beda tergantung pada komoditas. Fase pertumbuhan atau prematurasi itu sama dengan fase perkembangan. Kemudian fase senescence. Pada fase senescence ini di mana proses-proses katabolisme atau degradasi lebih dominan daripada proses anabolismenya, dengan akibat terjadi penuaan atau pelayuan dan berakhir dengan kematian. Pada fase pematangan atau ripening hanya dijumpai pada buah-buahan. Dan untuk jenis buah-buahan itu ada jenis buah klimaterik dan non-klimaterik. Nah, klimaterik itu mempunyai sebuah fase pematangan, misalnya pelunakan menjadi lebih manis dan keasaman berkurang. Kemudian mengalami peningkatan respirasi dan produksi etilen selama pematangan. Dan buah klimaterik menunjukkan peningkatan CO2 dan laju etilennya itu menjelang pematangan. Perbedaannya dengan klimaterik, non-klimaterik itu tidak menjalani fase pematangan dan tidak ada perubahan CO2 dan etilennya itu tetap rendah selama pematangan.